Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Alhamdulillah juga kita ucapkan karena di tengah pandemi yang adik-adik sudah ketahui bersama bahwa banyak saudara-saudari kita yang terkena musibah ini, pandemi ini. Namun kita dan keluarga masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga adik-adik dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran dan aktivitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Kita berdoa semoga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung, adik-adik dapat menyaksikan video pembelajaran ini karena kemarin mohon maaf pada pertemuan pertama tanggal 16 September itu perkuliahan tidak dapat dilakukan karena sesuatu dan lain hal. Kemudian kemarin karena saya juga baru tahu adik-adik ternyata PPL ya. Semoga aktivitas PPL-nya lancar, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Nah, jadi sebagai gantinya adik-adik menyaksikan atau menonton video pembelajaran ini. Jadi meskipun kita tidak bertatap muka, semoga apa yang saya sampaikan dapat adik-adik terima. Nanti kita jadwalkan pada pertemuan keberapa itu menggunakan Zoom sehingga kita dapat satu atau dua kali, jangan terlalu banyak karena menggunakan Zoom dengan peserta yang lumayan banyak itu ya lumayan juga di kuotanya begitu ya, jadi harus berhemat karena kalau kali sekian mata kuliah walaupun adik-adik mampu membelinya tapi kan lumayan memberatkan ya. Jadi adik-adik kita siang hari ini membahas mengenai materi perkuliahan budidaya tiram mutiara ya. Budidaya tiram mutiara ini mata kuliah pilihan sebenarnya, namun pilihan yang diwajibkan diambil begitu. Jadi penuh yang mengambil. Dosen pengampunya ada saya dan Pak Ihsan. Dan untuk kelas 7E ini saya yang mengampu mata kuliahnya. Ya, jadi kalau adik-adik mendengar tiram mutiara, nah itu tiram mutiara, adik-adik pasti akan berpikir mutiara di mana ya, di penjualannya di sini tuh di Sesele ya, Sesele bukan, di Skarbele. Nah itu Skarbele. Jadi tiram itu hewannya, ini seperti pada gambar, ini tiramnya, kemudian ini produknya ya. Jadi meskipun nanti judulnya ini merupakan judulnya budidaya tiram mutiara, namun yang kita bahas tidak hanya tiram mutiara ya. Jadi daftar materi perkuliahan yang akan kita tempuh selama 1 semester itu adik-adik bisa lihat pada pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan dan pendahuluan ya. Jadi menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan dalam 1 semester ini. Pada pertemuan kedua nanti akan dibahas mengenai komoditas unggulan Indonesia dan NTB dari aspek perairan. Jadi yang dilihat itu ada komoditas mutiara, rumput laut, abalon, dan lobster. Nanti yang akan dibahas secara
banyak secara panjang lebar itu terkait dengan tiram mutiara dan lobster. Kemudian pada pertemuan ketiga itu ada kami rencanakan dengan Pak Ihsan, itu ada kuliah umum dengan Pak Bayu Priambodo PhD yang merupakan staf ahli di kementerian, yang beliau ahli dalam bidang lobster. Kemudian selanjutnya pada pertemuan keempat itu kita membahas mengenai biologi tiram mutiaranya. Jadi secara biologi dibahas dia termasuk kelas apa, kemudian filum, yang sebenarnya nanti secara keseluruhan itu mungkin adik-adik pernah peroleh atau sempat pernah dibahas di mata kuliah zoologi invertebrata. Nah, itu sudah diprogramkan, pernah dibahas. Jadi tiram mutiara ini masuk dalam kelas bivalvia, itu filumnya filum mollusca. Ya, kemudian pada pertemuan kelima itu nanti bagaimana metode budidaya tiram mutiara. Jadi mutiara ini merupakan salah satu komoditas unggulan di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Itu sehingga banyak turis-turis lokal maupun turis mancanegara ketika datang ke Lombok itu dia biasa mencari mutiara. Kemudian pada pertemuan ke-6 itu dibahas mengenai aspek bisnis budidaya tiram mutiara, dan itu ada tugas ya. Jadi mengapa aspek bisnis dimasukkan pada pembahasan mata kuliah ini? Ya karena kalau membahas mutiara itu tidak terlepas dari aspek bisnis ya. Jadi aspek bisnis, dan itu juga salah satu peluang bisnis yang bisa adik-adik coba, karena peminat dari mutiara Lombok itu cukup banyak. Jadi saya juga memiliki teman SMA itu yang dia terjun di bidang usaha bisnis bisnis mutiaranya. Bisnis mutiara dia beli di Skarbele, kemudian dia jual melalui online, dan itu lumayan, alhamdulillah hasilnya itu lumayan begitu. Dan itu meskipun telah banyak dilakukan oleh orang-orang, itu peluang bisnisnya itu tetap ada karena permintaannya itu cukup banyak. Ya, jadi di sini semoga nanti kita tidak tahu masa depan, siapa tahu ada adik-adik yang rezekinya atau jalan hidupnya sebagai pengusaha, nah itu bisa dipikirkan salah satu alternatifnya. Kemudian nanti pertemuan ke-7 itu kita UTS seperti biasa, nanti mekanismenya itu kita bahas lebih lanjut. Pertemuan ke-8 itu ini sudah masuk ke biologi lobster ya. Ini sudah masuk ke biologi lobsternya, kita membahas lobster. Nanti yang fokus di lobster ini itu ada Pak Ihsan ya. Nanti saya akan banyak diskusi dengan Pak Ihsan, kemudian nanti agar materi yang disampaikan di kelas yang lain sama dengan kelas yang lainnya begitu, agar tidak terjadi ketimpangan. Kemudian pertemuan ke-9 itu bagaimana potensi lobster di Pulau Lombok. Kemudian pertemuan 10 itu bagaimana metode budidaya lobster itu. Kemudian pertemuan ke-11 aspek bisnis dari budidaya lobster. Nah, ini juga tidak terlepas dari bisnis ya lobster, dimana sekarang itu kan sudah dibuka peraturan ekspornya. Dulu ketika menteri sebelum yang sekarang itu kan Menteri Bu Susi ya, Bu Susi tidak mengizinkan ekspor benih lobster. Nah, sekarang ini dibuka. Nah, itu bagaimana kesempatan itu terjadi, itu pun cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang saya katakan tadi, siapa tahu ada adik-adik yang ingin menjadi pengusaha atau biopreneur, itu bisa melihat peluang-peluang bisnis ini, baik dari mutiaranya ataupun bisnis lobster, terutama yang
Setahu saya ada mahasiswa di kelas ini kan yang aslinya dari Lombok Tengah ya. Itu kan sekitaran sana itu di Awang itu ada, kalau tidak salah itu penangkapan benih di sana. Kalau bisa mengarah ke sana itu cukup bagus saya rasa. Kemudian aspek bisnisnya, kemudian pertemuan ke-12 itu ada peluang riset lobster. Nah, ini bagi adik-adik yang belum ada judul penelitian, bisa juga mendapatkan materi yang cukup menarik di sini. Jadi bagaimana peluang riset lobster itu adik-adik bisa lakukan. Kemudian pada pertemuan ke-13 itu tugas, dan pertemuan ke-14 itu ada UAS. Ya, jadi itu secara garis besar materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Bisa jadi nanti pada pertemuan satu dan pertemuan yang lainnya itu kita rangkum saja menjadi satu pertemuan begitu, atau nanti bagaimana mekanismenya saya buatkan video pembelajaran seperti ini, kemudian nanti saya upload di website dosen, atau nanti saya share di Google Classroom-nya, nanti kita buat kelasnya dan adik-adik bisa diskusikan begitu. Jadi kalau di-upload di YouTube itu kan adik-adik bisa memilih kualitas dari video atau audio yang adik-adik dengar atau tonton. Jadi ya lumayan bisa menghemat kuota. Nah, ini buku acuan yang digunakan, ini Elizabeth Gosling untuk tiramnya, kemudian yang untuk lobsternya ini kalau tidak salah salah satu penulisnya itu ada termasuk di bab yang menulis ini ditulis oleh Pak Bayu Priambodo itu sendiri. Ya, jadi nanti semoga perkuliahan umumnya itu dapat terlaksana sesuai dengan rencana, namun nanti untuk kepastiannya akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk tugas 1 itu adalah merangkum materi kuliah umum Pak Bayu. Jadi Pak Bayu itu nanti memberikan kuliah umum, semoga itu lancar apa yang kita rencanakan. Nah, adik-adik itu merangkum materi apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tersebut. Jadi rangkumannya jangan terlalu panjang, cukup maksimal satu halaman atau maksimal 1,5 halaman lah. Kalau saya mungkin, kalau Pak Ihsan berbeda, kalau saya maksimal 1,5 halaman, jangan lebih gitu kan, karena kalau terlalu panjang juga nanti adik-adik bingung mau menulis apa begitu kan. Yang penting to the point, materi yang bahasan yang dibahas itu sesuai, tidak ngalur ngidur gitu kan. Kemudian tugas kedua itu ada review jurnal tentang lobster. Review jurnal tentang lobster itu referensinya menggunakan artikel minimal 10 tahun terakhir sebanyak 15 jurnal. Ya, jadi jurnalnya kriterianya itu menggunakan artikel jurnal yang terakreditasi Sinta 3. Sinta 3, atau kalau mau dapat poin spesial itu adik-adik coba menggunakan reference di artikel jurnal yang terindeks Scopus. Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya. Jadi Scopus itu pengindeks jurnal yang cukup terkenal gitu kan di kalangan riset, peneliti dan dosen. Jadi kalau adik-adik masih bingung bagaimana untuk mencari artikel jurnal di Sinta 3, itu saya bisa contohkan sebentar. Ya, saya contohkan sebentar. Jadi adik-adik buka browsernya, kemudian ketik Sinta, adik-adik enter. Ini merupakan laman yang
yang ada di Ristek Kementerian Riset dan Teknologi. Ya, ini tampilannya. Kemudian adik-adik cari afiliasi. Oh, tidak, salah, source, sumber ya. Kemudian pilih jurnal. Jadi klik saja. Kemudian di sini ada pilihannya. Adik-adik mau mencari yang masuk dalam Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3. Jadi tadi ketentuannya artikel yang minimal terakreditasi Sinta 3. Jadi adik-adik bisa menggunakan Sinta 3 atau ke atasnya. Jadi adik-adik pilih jurnal artikel jurnal di Sinta 3, Sinta 2 atau Sinta 1. Atau kalau menggunakan Scopus, adik-adik SJR, ketik saja SJR. Ini SJR itu adalah singkatan dari Scientific Journal Ranking. Adik-adik klik. Nah, di sini ada pilihannya. Di sini ada jurnalnya. Kemudian bisa dipilih ya, adik-adik pilih jurnal. Nah, kemudian sebentar dipilih. Nah, ini subjek, ini cari ada art and humanities. Nanti adik-adik cari yang science, biologi atau aquaculture juga bisa masuk. Ini agricultural and biological science. Kemudian untuk melihat ya, ini ada dua pilihannya ya adik-adik ya. Jadi bisa menggunakan Sinta atau daftar dari yang terdaftar di Scopus melalui pencariannya Scientific Journal. Sebentar, ini untuk melihat Q1 Q2 nya. Ini adik-adik pilih jurnal karena nanti kalau di Altives ini itu masuk buku, komponen proceeding juga masuk. Jadi agar lebih spesifik bisa diklik jurnal. Kemudian adik-adik cari subjeknya. Ini banyak subjeknya, adik-adik tentukan. Diklik ini nanti akan jurnalnya itu fokus di jurnal yang membahas mengenai biological science. Atau kalau cara paling mudahnya atau cara sederhananya, adik-adik, ini cara sederhana adik-adik cari di Google, ketik judulnya atau misalnya mengenai lobster. Kemudian nanti adik-adik cari di Google Scholar-nya, misalnya ya seperti ini. Nanti akan keluar banyak pilihan artikel ya, banyak pilihan artikel. Nanti adik-adik tinggal cek artikel itu masuk Scopus atau tidak melalui di sini, melalui search di sini. Kemudian untuk penentuan Q1 Q2 itu nanti adik-adik bisa lihat di sininya.
berarti ini masuk dia Q1, Q1, kemudian seterusnya nanti kalau masuk Q2 dia akan tertuliskan Q2. Kemudian tanda ini berarti dia open access ya adik-adik ya. PLOS biologi berarti di open access, adik-adik bisa membuka secara bebas begitu tanpa berbayar. Nah, jadi tapi kalau adik-adik kesulitan sekali itu bisa dicari saja di Sinta 1 sampai Sinta 3. Ya, kita kembali ke slide. Ya, untuk penilaian pada mata kuliah ini yang dinilai itu ada kehadiran dan keaktifan itu 15%, kemudian tugas itu 25%, kemudian UTS dan UAS itu 30%. Ya, jadi diperhatikan kehadiran dan keaktifannya adik-adik. Jadi keaktifannya itu yang saya nilai itu bagaimana adik-adik memahami dan misalnya bagaimana merespon dalam setiap perkuliahan, baik itu bertanya maupun menanggapi atau menjawab dari pertanyaan teman-temannya ya. Kemudian tata tertibnya, jadi jika ada adik-adik yang tidak hadir lebih dari 75%, itu berarti adik-adik tidak dapat mengikuti UASnya ya, tidak dapat mengikuti UAS. Jadi kalau adik-adik hadirnya itu kurang dari 8 kali pertemuan ya, kurang dari 8 kali pertemuan, itu adik-adik tidak dapat mengikuti UAS dan otomatis nilai UASnya kosong. Jadi nanti kontrolnya melalui absen yang akan saya share begitu kan, share dari Google Form biasanya, dan nanti setelah 20 menit Google Form yang di share itu tidak dapat diisi. Jadi saya harapkan ketika sudah di share, saya share, itu adik-adik segera absen, karena setelah 20 menit saya share absennya kemudian adik-adik lupa mengisi, ya itu berarti adik-adik tidak dihitung masuk gitu ya. Jadi sudah adik-adik ingat ketika saya share absen perkuliahannya, mohon adik-adik segera isi dulu. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian media pembelajaran yang akan kita gunakan rencananya itu adalah Google Classroom. Rencana ini ya, rencana psikologi, tapi kalau psikologi mungkin kita tidak gunakan. Itu yang nanti kita gunakan Google Classroom. Kemudian web lecture-nya, itu ini alamat web lecture-nya. Kemudian nanti adik-adik dapat menonton video pembelajaran seperti saat yang adik-adik tonton ini di YouTube. Jadi untuk dapat menghemat kuota adik-adik, karena sekarang masa pandemi juga terjadi resesi ekonomi ya. Jadi memang harus berhemat dulu, walaupun ya ada bantuan pemerintah ya. Saya tidak tahu apakah bantuan pemerintah yang 50 giga itu sudah adik-adik terima atau belum. Saya tidak tahu. Kalau sepertinya kalau di dosen Kemenak itu tidak dapat sepertinya, karena setahu saya yang 50 giga itu di dosen Dikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi semoga saja adik-adik dapat gitu kan ya, dapat membantu untuk proses pembelajaran ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Seperti kebiasaan saya dalam perkuliahan, memotivasi adik-adik ya. Jadi adik-adik pasti sudah tahu surat dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, itu yang artinya bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu serta orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Jadi yang Allah lihat itu orang yang beriman dan orang yang berilmu, karena seperti adik-adik ketahui
banyak dibahas di perkuliahan awal ya. Jadi kalau mau mendapatkan dunia itu dengan ilmu, kalau mendapatkan akhirat itu dengan ilmu, kalau mau mendapatkan dua-duanya ya dengan ilmu. Ya, adik-adik sudah paham ya. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan adik-adik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau adik-adik bosan, capek misalnya, sekarang itu masa-masa penat ya, masa-masa penat. Pandemi gini tidak dapat beraktivitas seperti biasa, kemudian perkuliahan mungkin walaupun sudah sedikit tapi adik-adik ada yang menjalankan PPL sekarang yang cukup melelahkan. Jadi saya ingatkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apapun beban yang adik-adik rasakan sekarang ya, saya rasa beban perkuliahan ya, tidak ada beban kehidupan gitu, karena adik-adik kan masih pelajar, mahasiswa, belum ada yang menikah gitu kan ya. Jadi tetap semangat adik-adik, jangan lupa bersyukur dan berdoa, kemudian berbakti pada kedua orang tua, itu kuncinya. Sabar menghadapi apa yang dijalani sekarang prosesnya ya, semoga Allah mempermudah perjalanan adik-adik menuju kesuksesan. Ya, sampai sini pertemuan kita, pertemuan pertama pada siang hari ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf ya jika pertemuan yang pertama itu kita tidak dapat langsungkan ya, kita ganti pada pertemuan selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.